hasil tesisnya Ibrahim diumumkan. Hasil penelitian Ibrahim diumumkan di tengah masyarakat. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Dia meyakini patung ini bukan Tuhan, bulan ini bukan Tuhan, matahari bukan Tuhan, bintang bukan Tuhan, tapi yang Tuhan adalah pencipta manusia, pencipta bulan, bintang dan matahari. Ribut orang semua. Ibrahim ditangkap oleh kekuasaan Namrud. Alasannya apa? Ibrahim melanggar yang sudah syuhrah wal istifadah. Ibrahim mengeluarkan tesis yang menyimpang dari yang diyakini selama ini. Tetapi kira-kira yang benar pangeran itu bulan, bintang, matahari apa Gusti Allah? Walaupun saat itu banyak orang yang tidak percaya, bahkan Ibrahim diajak debat oleh sang raja keok debat, sudah kalah debat, kekeh saja Ibrahim disanksi, dihadapi dengan hukum, dipecat dari organisasinya. Maka kau wahai para pengurus organisasi, jangan gegabah mengambil sikap terhadap kadermu, karena tidak ada yang mencintai ormasmu kecuali kadermu sendiri. Jangan sibuk merawat anak tiri sementara anak sendiri disakiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi bada'na walau abadna ghairahu lasyaqina ya habbadha rabba wa hubba dina wa habbadha muhammadun hadina laulahu ma kunna wala baqina Allahu laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallayna fa'anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina nahnul ula ja'uka muslimina wal musyrikuna qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina wa qad tada'a jam'uhum alaina طبق الأحاديث التي روينا فارتدهم اللهم خاسرين والصلاة والسلام على نبينا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para kiai, para sesepuh dan tokoh masyarakat yang terhormat Bapak Lurah Honje, Pak Camat, Bapak Bupati Purbalingga atau yang mewakilinya, segenap aparatur pemerintahan yang berkenan hadir, hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita semua dipertemukan dalam rangka haul Mbah Abdullah serta para pinisepuh Onje. Harapan tentu mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga kembali nanti dicatat sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya, juga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Harapan mudah-mudahan yaumul kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma pada satu hari Allah Subhanahu wa ta'ala mengumumkan di hadapan para malaikat,
Inni khaliqum basyaram min salsalim min hama'im masnun. Sungguh aku akan menciptakan makhluk berkulit kasar dari tanah lempung yang kering. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ini gelas apa ember tuh? Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una illa iblis. Maka seluruh malaikat yang diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam itu pun sujud menghormatinya kecuali iblis. Allah bertanya, apa yang menghalangi kamu wahai iblis tidak mau sujud menghormati Adam ketika aku perintahkan kepadamu? Iblis menjawab, Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Makanya aku tidak mau sujud menghormat kepada Adam ya Allah karena aku lebih baik dari dia. Inilah sifat iblis yang merasa lebih hebat daripada orang lain. Allah bertanya, kenapa kamu merasa lebih hebat daripada Adam? Misalnya kok jadi kecil banget. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Karena engkau telah menciptakan aku dari api sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Iblis merasa bahwa lebih mulia daripada Adam karena faktor asal muasalnya, faktor turunannya, faktor bahannya, faktor gennya. Aku tidak mau hormat kepada Adam karena aku dibuat dari api sedangkan Adam dibuat dari tanah. Inilah makhluk pertama yang pamer turunan, pamer nasab, pamer silsilah di hadapan makhluk Allah yang lain. Oleh karena itu kalau nanti ada orang yang pamer turunan, merendahkan nasab orang lain, merasa nasab dirinya lebih mulia, sebenarnya orang tadi turunan. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak yang kayak gitu? Saking kepinginnya dihormati oleh orang lain, saking pinginnya merasa berbeda dari orang lain, kadang-kadang orang membuat gelar-gelar yang tidak dimiliki orang lain. Nanti kita akan bertemu dengan kelompok orang yang menggunakan gelar-gelar kesombongan. Hamba Allah yang dimuliakan, Allah kemudian berfirman, "Fakhruj minha fa innaka rajim." Hai iblis, karena kamu telah sombong dengan kedudukanmu dan nasabmu, karena kamu telah sombong dengan silsilahmu sampai tidak mau menghormati orang lain dan kamu merasa lebih berhak dimuliakan daripada orang lain. Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah dari surga ini, kau terkutuk wahai iblis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi sebuah negeri yang teramat subur dan indah. Sampai seorang wartawan dari Timur Tengah pada tahun 62 pernah menulis sebuah buku judulnya Fi Indonesia. Di Indonesia.
Lalu ada satu judul di tengah-tengahnya, Yaumun fil Jannah, satu hari di dalam surga. Ia berkata, yang kumaksudkan dengan surga bukanlah surga di yaumul kiamah sebagai tempat pembalasan, karena untuk memasukinya harus banyak amal solehnya. Yang kumaksudkan dengan surga bukan surga di hari akhirat nanti. Yang kubicarakan dengan surga dalam buku ini, yang kukatakan dengan surga dalam pembahasanku kali ini adalah surga di dunia. Surga di dunia bukan Swansea, surga di dunia bukan Palestina, surga dunia bukan Yaman, surga dunia bukan yang lainnya. Surga dunia adalah Pulau Jawa di Indonesia. Oleh karena itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan, bagaikan surga zaman Kanjeng Nabi Adam. Manusia boleh masuk di dalamnya, wanita boleh masuk di dalamnya, malaikat boleh tinggal di dalamnya, iblis pun boleh tinggal di dalamnya, jin boleh tinggal di dalamnya. Tapi kalau sudah merendahkan nasab orang lain, maka dia harus keluar di negeri ini. Jangan ada kesombongan di antara kita. Orang Jawa tidak boleh sombong di atas orang Sunda. Orang Sunda tidak boleh sombong di atas orang Aceh, orang Padang, orang Batak, orang Betawi. Semua yang tinggal di negeri ini silakan hidup berdampingan bineka tunggal. Maka kalau nanti ada orang datang di Indonesia, orang Cina silahkan masuk di sini asal jangan suka menghina. Orang Eropa silahkan masuk asal jangan bikin sampah serapah. Orang Arab silahkan asal beradab. Orang Japan silahkan akan sopan. Tetapi kalau ada suku bangsa lain masuk di negeri ini merendahkan pribumi, keluar kamu dari bumi pertiwi. Karena apa? Bangsa Indonesia ini bangsa yang paling suka menerima tamu. Londo datang diterima, Jepang datang diterima, Inggris datang diterima, Portugis datang diterima. Tapi begitu sadar bangsa ini bahwa kedatangan mereka menjajah anak-anak negeri ini, maka anak negeri tinggal diam. Kurang apa hebatnya 350 tahun Belanda menjajah Indonesia? Kurang apa hebatnya Jepang 3,5 tahun menjajah Indonesia? Begitu bangsa Indonesia dari Sabang sampai mereka sadar, mereka pun diusir pulang mempermalukan dirinya sendiri. Gimana Pak Mboten? Hamba Allah yang dimuliakan, benar bangsa ini kadang-kadang saking kayanya suka lupa dengan dirinya. Ada cerita dulu saudara-saudara, yang namanya kancil kecemplung sumur, gajah muncul. Dia tanya, Cil, ya apa kowe ndelik nang kene, Cil? Ya, kamu lihat ke atas, itu langitnya sudah obah-obah mau ambruk. Mulanya aku ndelik di tempat ini. Makanya kalau kamu ingin selamat, mestinya kamu juga ada di sini. Gajah percaya dengan hoak. Yang kelihatan bergerak itu bukan langit tetapi awan yang ketiup angin. Tapi gajah tidak mau klarifikasi, percayaan saja, melihat syuhrah wal istifadah, percaya tidak mau mengkaji bahwa ini kebenaran. Apa akibatnya? Akibatnya gajah ngerayu kancil, Cil, aku tak melu nyemplung situ ya Cil, tidak bisa, ini hanya cukup untuk aku. Bayar ndak apa-apa Cil, nyuap ndak apa-apa. Ini kata kancil. Ja, yang kamu memang ingin masuk di tempat ini bersama dengan aku biar sama tidak kurbuhan langit yang mau ambruk itu, idealnya kamu yang di bawah, aku yang di atas. Carane angkat aku dulu, nanti kamu nyemplung yang di bawah, aku di atasmu. Gajah percaya. Lalu kancil diangkat, akhirnya gajah nyemplung, basan gajah nyemplung, kancilnya lari. Apa kata gajah? Nyemplung Cil, mau taruh kowe nang kono. Lalu kancil bernyanyi, gajah gajah kowe tak kandani, sawangan langite katon obah-obah. Gajah gajah iku pertandane langit arep amruk dina iki kiamat. Gajah mulane adewe iku nyemplung kene jancane ra kebrukan langit kang genteongan, sawangan pisan maneh obahe saya akeh, sajake wis meh tamat dunya iki kiamat. Nyemplung gajah, kancil tembang lagi. Gajah gajah wis eneng dhuwurmu, saiki tak lunga
Saiki tak nyolok sing tak apusi kowe, janjane sing obah iku ora liya megane, mangerti yo janjane sing tak apusi kowe. Gajah kecemplung sumur karena tertipu dengan kebohongan Kancil. Maka waspada bangsa Indonesia, panjenengan sudah bangsa yang hebat, panjenengan bangsa yang subur. Jangan percaya ada yang mengatakan bangsa ini kalau tidak ada kami masih nyembah kayu, bangsa ini kalau tidak ada kami negeri ini akan tidak damai. Omong kosong. Kenapa? Negerimu sampai sekarang masih kelaparan, masih kesulitan, masih perang saudara. Indonesia sudah aman dari dulu. Gini obatan. Sallallahu alaihi Muhammad. Boleh gajah menang lawan Kancil. Tapi Kancil sekali-kali tidak boleh sombong. Karena apa? Ada makhluk sederhana, makhluk yang kelihatan kecil dan lamban jalannya bisa mengalahkan Kancil. Saking sombongnya karena Kancil sudah mengalahkan gajah, dia nantang keong. Keong, melakumu kok cemek ngono iku. Balap karo aku. Keong pinter. Semua keong dari Sabang sampai Merauke di WA. Satu suara. Di mana saja ada orang yang manggil keong, semua hanya satu suara. Kuk. Berangkat dari Aceh, lari Kancil dengan kencang. Dia panggil keong, sudah di depannya. Panggil lagi keong, sudah di depannya, kuk di depannya, lari kenceng, kuk di depannya. Akhirnya apa? Kancil yang merasa hebat dan sombong pada akhirnya dikalahkan oleh keong. Karena apa? Karena ada persatuan Indonesia. Bangsa sehebat apapun, Anda boleh mengatakan super power, Anda boleh mengatakan negara yang hebat, tapi kalau berhadapan dengan bangsa Indonesia yang telah bersatu dari Sabang sampai Merauke, insya Allah Anda tidak akan berdaya di tempat ini. Ini apa badan? Masyarakat muslimin rahimakumullah. Kita selama ini dihinakan orang lain karena percaya dengan hoax. Yang namanya hoax itu bukan cuma berita-berita yang pacaran dan fitnah dengan para pejabat, bukan. Dan penjajahan yang paling berbahaya yang ditimbulkan oleh hoax adalah kalau penjajahan berlandaskan agama. Gimana? Hamba Allah yang dimuliakan. Maka haul hari ini yang kita laksanakan sebenarnya adalah dalam rangka menyelamatkan sejarah Onje agar supaya nanti sejarahnya tidak diputar balikkan. Onje besok bikin istilah haul Onje sebelum diambil oleh orang lain. Malang sudah diambil oleh orang lain. Solo sudah diambil oleh orang lain yang tidak ada hubungannya dengan kemerdekaan Solo dan Malang. Daerah-daerah lain sudah diambil oleh orang lain yang tidak ada hubungannya dengan perjuangan masyarakatnya. Idealnya Solo, kalau akan disebut haul Solo, maka haulnya Sultan Agung. Tetapi bukan haul Sultan Agung untuk Solo hari ini. Ada apa? Karena kita percaya dengan hoak. Oleh karena itu hari ini kita mengadakan haul di sini adalah dalam rangka menyelamatkan sejarah saudara-saudara. Bahwa ada pini sepuh Mbah Abdullah di tempat ini, bahwa ada ulama-ulama yang telah membesarkan negeri ini, yang telah berjuang untuk daerah ini. Kalau tidak segera diadakan, maka akan dirubah oleh orang lain. Hamba Allah yang dimuliakan, kenapa? Karena ada yang punya kaidah katanya begini, umat Islam harus percaya bahwa sebuah kebenaran informasi itu berdasarkan syuhrah wal istifadah. Sesuatu kalau sudah viral pasti benarnya. Tidak, kita punya pelajaran dari Al-Quran. Saya coba kaji dari Al-Quran, ternyata apa? Kebenaran yang sudah ramai belum tentu benarnya. Contohnya, sejak zaman Kanjeng Nabi Isa alaihissalam tidak ada. Berangkat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, viral syuhrah wal istifadah, Nabi Isa dipalsukan silsilahnya menjadi anak Allah. Gimana? Selama 570 tahun lebih umat manusia dijejali dengan tulisan-tulisan, dengan pengajian-pengajian, bahkan dalam ibadah-ibadah disebutkan bahwa Isa adalah ibnullah, anaknya Gusti. Datanglah Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak,
Nabi Isa bukan anaknya Gusti Allah. Nabi Isa adalah anaknya Siti Maryam. Tetapi dia memang hamba Allah yang suci, yang dilahirkan tanpa seorang ayah. Ribut orang-orang Nasrani, marah mereka semuanya tidak percaya. Kenapa? Muhammad melakukan pemalsuan sejarah, melawan apa yang sudah diyakini sama para penisepuh yang lebih dahulu. Ulama-ulama besar dari dahulu nggak ada yang ngomong begitu. Kenapa Muhammad punya pendapat seperti itu? Tapi hari ini tanya, apa argumenmu? Karena mereka tidak tahu kenapa tiba-tiba Nabi Isa jadi anak Allah. Kalau saya tanya panjenengan semua hari ini, Nabi Isa putrane Gusti Allah apa putrane Maryam? Gusti Allah apa Maryam? Sudah syuhrah wal istifadah 570 tahun Nabi Isa nasabnya dipalsukan kepada Gusti Allah. Pemalsuan nasab sudah ada dari dulu. Lihat, Kanjeng Nabi Ibrahim diperintah menyembelih anaknya. Siapa yang disembelih? Berbeda para ulama. Tetapi kalau kita baca dalam kitab suci mereka, di dalam kitab Kejadian pasal 22 ada ayat mengatakan, sembelihlah anakmu yang tunggal yang kau kasihi itu, yaitu Ishak. Ditulis dalam kitab suci mereka bahwa yang disembelih itu adalah Nabi Ishak. Syuhrah wal istifadah. Ribuan tahun lamanya umat manusia meyakini, melewati bangsa Yahudi, melewati bangsa Nasrani, diyakini bahwa yang disembelih itu adalah Kanjeng Nabi Ishak. Tiba-tiba muncul Kanjeng Nabi Muhammad, yang disembelih adalah Ismail. Ribut semua orang, heboh semua orang, mengatakan bahwa Muhammad telah melakukan penyimpangan sejarah. Kok berani-beraninya mengoreksi kitab suci? Ini sudah syuhrah wal istifadah. Kok ujuk-ujuk Muhammad punya keyakinan bahwa yang disembelih itu Ismail bukan Ibrahim? Kenapa? Ini rebutan posisi dan kehormatan. Karena yang disembelih itu adalah orang yang terhormat, yang benar adalah Ismail. Kenapa kudu mereka? Karena turunan Ishak itu yang menurunkan para pemalsu sejarahnya. Jelas sama badan? Jelas sama badan? Ayo Kanjeng Nabi Ibrahim. Sebelumnya sudah terjadi. Orang-orang pada zaman Kanjeng Nabi Ibrahim, kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu adalah anak seorang dirut BUMN. Direktur utama BUMN, Badan Usaha Milik Namrud. Bapaknya bukan cuma menyembah berhala, tapi dia pencipta pembuat patung-patung yang disembah. Ibrahim datang lalu melakukan penelitian, melihat bulan itu toh Tuhan, basan tenggelam bukan Tuhan, melihat matahari keluar ini yang paling gede, mungkin ini yang Tuhan, begitu semurup ini bukan Tuhan, tidak mungkin Tuhan semurup. Hasil tesisnya Ibrahim diumumkan. Hasil penelitian Ibrahim diumumkan di tengah masyarakat. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Dia meyakini patung ini bukan Tuhan, bulan ini bukan Tuhan, matahari bukan Tuhan, bintang bukan Tuhan, tapi yang Tuhan adalah pencipta manusia, pencipta bulan, bintang dan matahari. Ribut orang semua. Ibrahim ditangkap oleh kekuasaan Namrud. Alasannya apa? Ibrahim melanggar yang sudah syuhrah wal istifadah. Ibrahim mengeluarkan tesis yang menyimpang dari yang diyakini selama ini. Tetapi kira-kira yang benar pangeran itu bulan, bintang, matahari apa Gusti Allah? Walaupun saat itu banyak orang yang tidak percaya, bahkan Ibrahim diajak debat oleh sang raja keok debat, sudah kalah debat, kekeh saja Ibrahim disanksi, dihadapi dengan hukum, dipecat dari organisasinya. Maka kau wahai para pengurus organisasi, jangan gegabah mengambil sikap terhadap kadermu, karena tidak ada yang mencintai ormasmu kecuali kadermu sendiri. Jangan sibuk merawat anak tiri sementara anak sendiri disakiti. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ya,
keluar, basan keluar, tinggal pelantikan Adam dan Hawa. Iblis keluar dari sorga bukan umroh. Tapi anehnya ketika iblis diusir dari sorga, iblis mengatakan, "Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim." Ya Allah, karena engkau telah memvonis aku sesat, kau menyesatkan aku, maka aku akan menggoda anak cucu Adam turunannya sampai hari kiamat. Aku akan datangi mereka kanan dan kirinya, depan dan belakangnya, dan kau akan dapatkan hanya sedikit di antara mereka yang bersyukur padamu. Apa kata iblis? Dia menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melakukan kriminalisasi iblis, padahal dia benar-benar kriminal yang sebenarnya, yang difitnah malah hakimnya. Tuh Allah lantik Adam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga ini. Silahkan kamu makan dan nikmati semua rezeki yang tersedia, yang terlimpah di dalamnya. Tapi satu pohon ini kamu jangan mendekatinya. Walaupun ada di kebunmu, walaupun di tamanmu, di halaman rumahmu, dalam lacimu, atau cair dengan tanda tangan dan stempelmu, jangan ambil. Yang pertama. Yang kedua, inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Lagi musim hujan tapi nggak ada air putih di sini. Sesungguhnya setan ini adalah musuhmu dan musuh istrimu. Awas nanti kalau sudah selesai dia umrohnya, maksudnya sudah pulang dari luar negeri, sudah tamat dari hukumannya pulang ke negeri ini, jangan bergaul dengan dia, jangan dengarkan ucapannya, apalagi koalisi dengan dia, kalah kamu. Kamu celaka kalau mendengarkan orang ini. Tahu-tahu setan datang langsung masuk ke dalam surga silaturahmi. Loh, memang setan suka silaturahmi. Yang paling rajin silaturahmi itu setan, terutama musim pilkada. Kalau belum terpilih, waduh, datang di pengajian. Jangankan pengajian, orang hajatan, dia kondangan, orang mati ngantar ke kuburan. Giliran sudah terpilih jadi pemimpin, diundang aulan juga nggak datang, ada be alasan. Ini di sono, di Jawa Barat, ini kan Jawa. Kalau Jawa Tengah insya Allah lebih parah. Kenapa setan yang sudah diusir dari surga kok bisa masuk ke dalam surga? Memangnya surga nggak ada bansernya toh? Memang surga nggak ada penjaganya toh? Memang surga nggak ada polisinya? Surga sangat aman. Tapi sesuatu terjadi. Satu keterangan menyebutkan bahwa saat itu iblis masuk ke dalam perut ular, ular masuk ke dalam surga. Artinya apa? Kenapa orang itu bisa masuk istana sampai menjadi orang yang menasihati presiden misalnya, karena ada kendaraan politik yang mengantarkannya. Masuk ke dalam. Ya apa orang? Dam, aku ini dengar kamu dapat ayat ya Dam. Ya. Ayatnya wala taqraba hadhihi syajarata, ya. Iya. Lu kok kamu tahu setan dari mana tuh? Dari YouTube.
Sebab aslinya setan itu nggak pernah baca ayat, aslinya cuma dawir tok, bohong itu. Cerita sih enggak setan tuh bohong. Nah ini cerita pertama ini. Setan mengatakan, hai Adam, ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Allah tidak melarang kamu mendekati pohon ini, Adam, kecuali kalau kamu petik dan makan buahnya, kamu akan jadi malaikat dan kekal di dalam surga, tidak akan di-impeachment dan tidak ada pemakzulan. Adam tidak percaya, lalu setan bersumpah. Allah katakan, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Aku bersumpah wahai Adam dan Hawa, aku ini cuma menjadi penasehat kamu. Jadi posisi setan waktu itu menempatkan diri sebagai penasehat Presiden Adam. Jelas apa jelas? Aja kaya kowe lah. Kowe mesti sarmidi kowe. Karena setan sudah bersumpah, akhirnya Adam percaya. Kenapa? Karena Adam tidak membayangkan ada orang yang bersumpah dan mengatakan sebagai penasehatnya dia berbuat jujur. Kenapa? Karena Adam tidak pernah nonton TV One. Enggak nih, Adam pernah nonton TV One menyaksikan ada orang yang datang naik Mercy, di lehernya pakai dasi, kepalanya pakai peci, disumpah pakai kitab suci di Senayan Malakoro. Yakin tidak akan percaya. Akhirnya Adam dan Hawa percaya, memetik buah larangan. Hawa jatuhnya di Jeddah, Adam jatuhnya di India. Saya tanya ibu-ibu, kalau ibu kehilangan bojone sedih apa tidak? Oh enggak. Kalau ibu kehilangan suami sedih apa tidak? Karena saya tanya bapak. Kalau bapak kehilangan istri sedih apa tidak? Dia jujur, dia berkata, bagaimana aku akan merasa kehilangan sedangkan aku masih ada, kau sudah siap pemain cadangan. Hawa yang jatuh di Jeddah pekerjaannya cuma menangis pagi, siang, dan malam. Bukan karena pening di kepalanya, bukan luka di kakinya, bukan gores di tubuhnya. Sakitnya tuh. Kangen sama suami. Sementara Adam yang berada di India bukan tidak rindu dengan istrinya, bukan tidak kangen dengan kekasihnya. Kangen dan rindu tentu saja, tapi tidak tahu alamat barunya. Mau nanya sama orang India takut dikasih alamat? Asem. Untung Adam dapat WA. Wedang anget. Ya wedang adem. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Sungguh Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Allah Subhanahu wa ta'ala langsung mengijazahkan wiridan donga bis sanadil muttasil. Ini yang namanya sanadnya jelas. Orang-orang dewek. Kadang-kadang zaman sekarang ada orang yang ngarang-ngarang sendiri. Sudah jelas torikotnya tuh Naqsyabandiyah, tiba-tiba jadi yang lain. Ada yang kayak gitu ya. Nuhun sewu, karena romo saya ngambil sanad torikohnya dari Sukaraja di sini, dari Mbah Ilyas. Jadi kalau saya kesini itu hitung-hitung pulang kampung lah. Siapa tahu dikasih anu lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa yang diterima oleh Kanjeng Nabi Adam? Rabbana ya Rabbana zalamna.
ilam wa tarhamna. Kompak. Rabbana ya Rabb zalamna wa ilam wa tarhamna. Begitu dibaca oleh Kanjeng Nabi Adam, digiring kakinya, berangkat dari India tanpa alamat, tanpa Google Maps, tanpa Sherlock. Tahu-tahu bertemu dengan istrinya di Jabal Rahmah. Masya Allah. Kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Lagunya sinten, Bu? Ku tahu engkau lama menunggu untuk memang sengaja ku menggodamu, ingin tahu hatimu, senyumlah, sambutlah kedatanganku, curahkan segala isi hatimu. Rukun kembali rumah tangganya, stabil kembali ekonominya, bahagia lagi hidupnya karena baca istik. Makanya kalau ibu seret rezeki, sulit ekonomi, banyak baca istik. Astaghfirullah, minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'a. Sallallahu alaihi Muhammad. Pendapat kedua mengatakan bahwa saat itu Kanjeng Nabi Adam bertawasul dengan baginda Nabi besar Muhammad. Dia berdoa pada Allah, Allahumma bihaqi Muhammadin lima ghafartali, ya Allah dengan hak Muhammadnya kau ampunkan kesalahanku. Allah bertanya, ya Adam kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu, wahai Adam bagaimana engkau kenal dengan Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya. Kanjeng Nabi Adam menjawab, Rabbi innaka lamma khalaqtani rafa'tu ra'si falatu maktuban 'ala qawaim min 'arsy la ilaha Muhammadur Rasulullah faratu annaka lam tudib isman min asma'i khalqika illa lahu habbul khalqi ilaik. Ya Allah, ketika engkau telah selesai menciptakan aku, ku angkat kepalaku dan ku pandang di tiang-tiang pancang aras. Di situ aku melihat ada satu nama bergandengan dengan namamu, yaitu nama Muhammad. Dalam seutai kalimat yang indah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Muhammad utusan Allah. Aku yakin ya Allah, engkau tidak akan membiarkan ada satu nama bergandengan dengan namamu, kecuali pasti nama itu nama makhluk yang paling kau cintai. Allah berfirman, sadaqta ya Adam innahu lahul khalqi ilayya wa innahu la akhrul anbiya'i min dzurriyyatika falaula huma khalaqtuka. Engkau benar wahai Adam, Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Dia nabi terakhir di antara anak cucumu yang kalau bukan karena dia aku tidak menciptakan kamu. Ini artinya apa? Kanjeng Nabi Adam lolos dari kesulitan hidupnya karena istighfar dan tawasul. Setan juga melakukan kesalahan, tapi ketika ditegur oleh Allah tidak mau istighfar, tidak mau tawasul. Kenapa? Memang setan anti istighfar, setan anti istighfar, makanya kalau ada orang yang memusyrik-musyrikkan orang tawasul, mengharam-haramkan orang tawasul, mengkafir-kafirkan tawasul, kita tidak perlu marah, bisa jadi itu turunan. Jelas apa jelas? Gitu aja kok, daripada repot ngopi. Apa yang kita ambil saudara-saudara? Pertama,
bahagianya rumah tangga apabila terima ing pandum, jangan merasa kecewa dengan rezeki yang datang lewat suami. Bu, jangan dalam-dalam lah. Bu, dalam lagi. Apanya yang dalam? Kudu trimo ing, jangan menyesal kalau suaminya hidup miskin. Nyesel mboten? Saya doakan nih panjenengan biar cepat tua. Amin dulu. Hamba Allah yang dimuliakan, terima ing pandum, jangan suka protes kepada Allah tentang kekurangan kita. Karena apa? Hidup dunia ini cuma sementawis, sementara. Orang kok berubah-ubah ngono itu. Nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, jangan nyawang kepada nikmat orang lain. Yang punya suami ganteng, alhamdulillah. Punya suami jelek juga, daripada tidak punya. Punya istri cantik, alhamdulillah. Istri jelek juga, alhamdulillah. Daripada nggak punya, hanya gue. Hamba Allah yang dimuliakan. Yang kedua, bahagianya rumah tangga, waspada dengan orang ketiga. Berantakannya rumah tangga bisa jadi karena ada orang ketiga, dan rusaknya organisasi bisa jadi ada orang ketiga yang sebenarnya bukan orang penganut ajaran itu, tapi masuk hanya ingin ngambil posisi kemudian rusak dari dalam. Baru kita tahu bagaimana berantakannya partai politik di Indonesia karena ada orang-orang yang berbeda haluannya, pura-pura masuk, sudah dapat posisi jabatan yang penting, ngobok-ngobok dari dalam. Ada yang kayak gitu? Waspadalah. Maka rumah tangga mana saja yang kemasukan orang yang tiga, orang ketiga yang sebenarnya tidak menginginkan keutuhan rumah tangga, hancur rumah tangga itu. Maka organisasi mana sajalah, mau Muhammadiyah kek, mau Perti kek, mau Persis kek, mau PUI kek, mau, kalau sudah kemasukan orang-orang seperti ini yang sebenarnya punya ideologi berbeda, punya kepentingan berbeda, masuk di dalamnya, dikasih posisi, hancur organisasi, saudara-saudara. Yang ketiga, jika panjenengan ingin bahagia, jadikan firman Allah sebagai tuntunannya. Oke? Sehingga ketika ada orang masuk di dalam memposisikan diri sebagai orang penting, sebagai dewan syuro atau apa saja, tidak akan tergoda. Kenapa? Karena punya tuntunan Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Mau sholat ibadah tuntunannya Al-Quran, mau puasa tuntunannya Al-Quran, mau zakat tuntunannya Al-Quran, mau haji tuntunannya Al-Quran, mau berdoa tuntunannya Al-Quran, mau bercerita pun ambil cerita Al-Quran, jangan cerita karangan. Ini kadang-kadang aneh orang Islam sekarang ini. Ngakunya umat Islam tapi kalau ngaji yang diceritakan cuma baitok. Banyak cerita yang aneh-aneh nggih Bu, saniki nggih. Itu sinetron jadi cerita beneran. Pernahkah Ibu mendengar cerita ada orang yang kalau buang air jadi emas? Pernah dengar nggak? Pernah nggak Ibu dengar cerita ada orang yang bisa mi'raj 70 kali dalam sehari? Pernah nggak? Percaya apa mboten? Percaya mboten? Kanjeng Nabi kur pisan kok.
Ada orang yang bercerita bahwa kakekku bisa nurunkan emas dari langit. Pernah dengar? Percaya mboten? Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Kisah-kisah yang dalam Al-Quran itu baca dan ceritakan. Makanya saya kalau hari-hari kerjaan saya cuma pidato, ngopi dahar foto-foto. Ngajinya apa? Ceramah, cerita, ayat dan hikmah. Cukup yang ada dalam Quran, tidak perlu cerita yang lain. Kalau mau bercerita-cerita dengan yang ada di negeri kita sendiri, yang bisa diambil pelajaran. Jangan cerita-cerita yang diambil orang lain untuk menindas kita, untuk mengagumi mbahnya dewek. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Akhirnya Kanjeng Nabi Adam turun ke dunia. Kenapa? Karena dia tidak terima engpan. Kenapa tidak terima engpan dum? Karena dia percaya dengan pengajian versi setan. Mulane jangan ngundang pengajian set. Isine cuman padahal cuma ngaji sekali ibu-ibu. Kur sepisan tok ngaji karo setan, hancur. Apalagi kalau pengajiannya tiap bulan. Muludan ngundang dia, Rajaban ngundang dia, Haulan ngundang dia, entek duitnya diambil, rumahnya diambil, istrinya. Ada yang kayak gitu? Hamba Allah yang dimuliakan, ini semua karena godaan pengajian yang menyimpang dari ayat, menyimpang dari kebenaran. Maka sering saya katakan bagi warga NU cukup ngaji di Tebu Ireng, cukup di Lirboyo, cukup Peloso, cukup Kerapiak dan lain sebagainya. Pesantren-pesantren yang sudah jelas nasabnya mutasil sampai Imam Syafi'i, sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sing-sing. Hamba Allah yang dimuliakan, ini bahayanya ngaji kalau nggak bertanggung jawab. Ibu nggih? Akibat godaan setan yang seharusnya pengajian untuk membuat takut kepada Allah, takut melanggar aturan Allah, malah jadi hubud dunia, cinta materi. Pengajiannya cuma ngumpulin duit, pengajian ngumpulin duit, haulan ngumpulin, bikin kuburan, bikin setan. Hati-hati. Nah, sementara umat Islam Indonesia pekerjaannya cuman tidur, bangun, tidur, bangun lagi, bangun. Ulama nih pada turun. Hamba Allah yang dimuliakan, oleh karena itu ayo kita jaga jangan sampai kita hubud dunia, cinta materi. Lalu kenapa setan dihinakan? Karena sombong turunan, sombong nasab. Kita semua tidak boleh ada yang sombong nasab. Karena apa? Kita semua asalnya sama. Kanjeng Nabi pernah mengatakan, ayuhan nas, kullukum min Adam, wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Hai seluruh umat manusia. Ini depan saya manusia apa bukan? Manusia apa bukan? Ini manusia apa bukan? Hai seluruh umat manusia, kamu semua berasal dari Adam, Adam berasal dari tanah. Tidak ada kelebihan orang Arab di atas yang bukan Arab. Padha wae illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwa. Jadi rebutlah ketakwaan, jangan pamer turunan. Sebab pada dasarnya kita berasal dari bahan yang sama. Itu gendeng rumah yang warnanya merah bahannya apa? Cowek yang buat ngulek yang warnanya merah apa bahannya? Yang kita injek apa? Panjenengan dibuat dari apa?
Itu gendeng apa pernah dengan pamane apa simbahnya apa kakangnya apa adine. Kita semua dari bahan yang sama, jangan sombong. Yang ganteng jangan mentang-mentang, yang cantik jangan mentang-mentang, yang jelek jangan mentang-mentang. Ya. Jangan mentang-mentang punya, memandang orang tidak dengan sebelah mata. Hei, jangan mentang-mentang kuasa, menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan, itu keangkuhan, bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam. Hei, silakan punya dan kuasa, tapi janganlah aku sombong pada sesama. Cukup apa lanjut? Lanjut Pak cukup? Sallallahu alaihi Muhammad. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Hei, tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Hei, dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan, bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam. Hei, silakan punya dan kuasa, tapi janganlah engkau sombong pada sesama. Sallallahu alaihi Muhammad.
Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kemudian berkata, ya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Hei, jangan mentang-mentang punya, memandang orang tidak dengan sebelah mata. Hei, jangan mentang-mentang kuasa, menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan, Itu kesombongan, itu keangkuhan, itu keangkuhan. Tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Hei, silakan punya dan kuasa, tapi janganlah angkuh sombong pada sesama. Enak gak Bu? Bagus ya lagunya. Lagu ini walaupun dangdut tapi isinya bagus. Maklum siapa yang bikinnya? Cucunya Kanjeng Sunan Gunung Jati, Raden Haji Omah Irama. Aja. Maka insya Allah akhir bulan ini di Jakarta saya mengadakan lomba ceramah judulnya Syiar Syair Soneta. Jadi penceramah 15 menit wajib menyertakan lagu soneta. Saya berharap nanti Pak Lurah di sini juga mengadakan bareng-bareng dengan teman-teman PWI untuk melestarikan dan memperbanyak pahala cucunya Wali Songo. Oke, setuju? Yuk yang bisa nyanyi, bisa ceramah, tampil 15 menit dengan satu lagu soneta. Keren apa keren? Kadang-kadang ibu-ibu nggak ngerti lagu ini asal Arab bisa beli baik. Padahal nggak ngerti nggih, daripada bahasa Arab nggak ngerti mendingan bahasa Indonesia tapi ngerti nggih nama betan. Hamba Allah yang dimuliakan. Turunlah Adam dan Hawa ke bumi. Setelah berketurunan kemudian Adam dan Hawa di bumi mengawinkan anaknya secara silang. Kembar yang pertama laki-lakinya diambil dengan perempuannya yang kedua. Yang pertama perempuannya dengan lakinya yang kedua. Ada masalah, kenapa? Sebab Kabil protes. Apa protesnya? Kebetulan yang lahir dengan Kabil itu Iklimah itu cantik, sedangkan yang lahir dengan dengan siapa namanya? Habil itu Labuda kurang cantik. Protes kakangnya, kenapa dia kawin dengan pasanganku, tidak lahir dengan pasangan, kawin dengan pasangan dia. Kawin aja bikin masalah lagi. Kata Kabil, ini tidak kafaah, ini tidak sekufu ini. Enggak boleh dong perempuan ini kawin dengan laki-laki itu, kan lain nasabnya. Jelas apa jelas? Jadi kalau ada orang yang mengharam-haramkan perempuan turunan orang mulia, kawin dengan laki-laki bukan turunan orang mulia, orang biasa, dia mengharamkan, berarti turunan Qabil. Jelas apa jelas? Ada yang kayak gitu enggak? Orang yang mengawini ini, dia tidak akan diterima ibadah. Kenapa? Kecuali kalau bisa mengembalikan perawan dia. Dia telah menghinakan Rasulullah. Tidak, mengawini cucu Rasulullah yang wanita adalah sebuah kemuliaan. Karena diajarkan dalam agama Islam, mengawini wanita yang lebih mulia itu lebih hebat, saudara-saudara. Secara tidak langsung orang yang mengatakan bahwa kawin dengan wanita turunan baginda Nabi Muhammad itu haram, secara tidak langsung mereka telah menghina Wali Songo. Kenapa? Mereka mengatakan bahwa turunan Wali Songo tidak ada, yang ada dari perempuan. Berarti mereka telah mengatakan anak Wali Songo sudah berzina, saudara-saudara. Jelas buatan? Kok pada menang kita kadang-kadang? Kalau Wali Songo mereka yakini sebagai turunan Rasulullah, kemudian anak perempuannya kawin bukan dengan turunan Rasulullah, itu kata mereka berzina, berarti anaknya Wali Songo semuanya tukang zina. Tapi siapa faktanya hari ini yang tukang zina, saudara-saudara? Siapa yang sodomi 15 orang di Jakarta?
Siapa yang di Pabuaran Cirebon berzina dengan jamaahnya 7 kali di musola, saudara-saudara? Siapa yang di Jepara menzinahi 30 orang santrinya siapa? Bukan anaknya Wali Songo, bukan turunannya Wali Songo, tapi turunan orang yang ngaku-ngaku suci. Sallallahu Muhammad. Hamba yang dimuliakan, urusan kawin aja ribut mereka. Untunglah para ulama mula ngaji di pondok-pondok. Kita bisa duduk bersama di sini. Tidak ada yang merasa hina. Kita tidak tahu nanti nasibnya seperti apa. Wes selesai kisah Kanjeng Nabi Adam, akhirnya terjadi pembunuhan karena skandal asmara. Qabil yang tetap mempertahankan ingin kawin dengan dia, tidak mau kawin dengan adiknya karena sudah di bawahnya. Sementara adiknya yang laki-laki dihina karena kawin dengan teman lahirnya. Inilah awal persoalan masalah kafaah. Kalau kita bahas cukup panjang. Tetapi cukup dalil buat kita semua. Kalau keturunannya Kanjeng Nabi menikah dengan yang bukan turunan Kanjeng Nabi haram. Kenapa Kanjeng Nabi menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, sedangkan Ali itu bukan anaknya sendiri? Belum ke bawahnya nanti cukup banyak, saudara-saudara. Karena apa, saudara? Memang kawin itu kalau bisa lengkap 4. Ada perempuan kaya, cantik, turunan orang baik, berprestasi kalau ada. Tapi kan nyari orang kayak gini susah. Ada yang cantik wajahnya, jelek agamanya. Ada yang bagus banget agamanya, wajahnya 2,5. Tapi Nabi mengajarkan fadhfar bidzatiddin. Pilih agamanya, jangan rewel soal nasabnya, jangan rewel soal hartanya, jangan rewel soal kekayaannya, jangan rewel soal jabatan dan kehormatannya. Rebut agamanya, fadhfar bidzatiddin taribat yadak. Pilih agamanya. Soal wajah bisa mungkin kurang cantik, tutupin pakai wajah gunting film. Masih kelihatan jelek juga, matiin lampu. Yang penting rasanya, Bung. Kadang-kadang kita ini fanatik dengan merek, saudara-saudara. Beli sepeda mereknya Gazelle seri 11 tapi rantainya putus, nggak ada gunanya. Mendingan sepeda mini rantainya bagus, bannya nggak kempes, remnya pakem, enak. Walaupun sepeda mini, memang kalau buat pajangan Gazelle seri 11 pajangan toh. Hamba Allah yang dimuliakan. Apalagi Kanjeng Nabi Adam juga melanggar firman Allah karena godaan setan. Setan melanggar firman Allah karena kesombongan. Beda. Orang yang sombong, orang yang pamer nasab, berat ampunannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Seakan-akan dia merasa lebih mulia di hadapan Allah. 2000 tahun konon iblis beribadah pada Allah, hilang nilai ibadahnya. Apalagi cuman selawatan, apalagi cuman hadrohan, apalagi cuman zikiran. Habis ganjaranmu karena kamu pamer keturunan. Hamba yang dimuliakan. Pelajaran berikutnya. Begitu sudah turun ke bumi, Adam diumumkan oleh Allah. Hai malaikat, aku akan mengangkat seorang khalifah di muka bumi. Protes lagi. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak? Qala inni a'lamu ma ta'lamun. Mengapa engkau akan angkat seorang yang suka menciptakan kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah menjadi seorang pemimpin di muka bumi, ya Allah? Sedangkan kami orang-orang yang rajin bertasbih, bertahmid, bertakdis, sering hadrohan, sering baca-bacaan, sering wiridan. Mestinya kami yang diangkat jadi pemimpin, bukan Adam. Tapi Allah mengajarkan, Adam lebih unggul ilmu pengetahuannya. Begitu dites ilmunya, ternyata Adam lebih unggul ilmunya. Malaikat pun sadar. Artinya apa, saudara-saudara? Sehebat-hebatnya ahli wiridan, ahli zikiran, sehebat-hebatnya turunan malaikat berasal dari cahaya, kalah nilainya daripada Adam. Kenapa? Karena Adam orang yang punya ilmu. Artinya ulama lebih tinggi nilainya daripada orang yang punya turunan mulia.
Kalau Mbah Abdullah sekarang ada di sini kita haulkan, bukan karena silsilahnya, bukan karena turunannya, tapi karena beliau telah ngajari kita semua dengan ilmunya, sehingga kita menjadi orang yang beragama Islam dan benar dalam ibadah kita. Karena ilmunya tidak pernah cerita turunannya. Maka hati-hati, karena biasanya kalau ada orang mulia, suka ada orang yang dompleng nyambung turunannya. Quran lihat. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan campur adukan yang benar dengan yang salah. Jangan cangkolkan nasab orang ini, jangan buatkan nasab orang ini yang akhirnya nyambung dengan kamu, lalu kamu mengatakan dia kan saudaraku. Hati-hati. Lebih mulia Adam karena ilmunya daripada malaikat turunan cahaya. Ini pun diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalangan Bani Israel. Ketika mereka akan berperang dengan Jalut dan pasukannya, karena mereka berantakan akibat pecah belah. Bani Israel yang 12 suku itu hancur berantakan, dijajah oleh Jalut. Ketika mereka akan angkat pemimpin, sang pemimpin mereka, Nabi Samuel mengumumkan, Allah telah mengangkat di antara kamu seorang pemimpin, seorang panglima angkatan perang, seorang presiden, yaitu Tolut. Protes Bani Israel. Anna yakunu lahul mulku alina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Ya Allah, bagaimana kau akan angkat seorang pemimpin seperti ini? Tolut yang diangkat jadi pemimpin kami, dia kan bukan turunan pemimpin dan dia tidak punya harta yang banyak. Seharusnya pemimpin itu turunan pemimpin yang lalu, imam ya anak imam yang lalu. Seharusnya pemimpin banyak hartanya. Tolut itu bukan anak pemimpin dan dia adalah orang kere. Jadi dari dulu sudah ada orang yang suka pamer turunan ngangkat pemimpin, maunya hanya diturun-turunkan, tidak boleh orang lain. Tapi Allah jawab, Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Allah mengangkat Talut jadi pemimpin bukan karena nasabnya, bukan karena hartanya, tapi dia unggul di atas rata-rata kamu dalam ilmu pengetahuan. Berarti ulama lebih mulia dari nasab. Maka aneh kalau ada orang mengatakan turunan anu 70 kiai yang alim itu lebih rendah daripada anu yang turunan walaupun gila. Bahwa turunan si anu yang bodoh lebih mulia daripada kepalanya 70 orang kiai. Agama apa yang ajar kayak gini ya? Hamba yang dimuliakan, kita malam ini bareng-bareng tahlilan, dongo, hadrohan, kita persembahkan pahalanya buat al-maghfurlah Mbah Dullah itu semata apa? Karena beliau telah membagi ilmu kepada kita semua. Kita rame-rame para pini sepuh kita kirim pahala karena mereka yang lebih layak kita kirim pahalanya. Saya sering mengatakan bukan salah kita hadiah Fatihah dengan siapapun juga, tapi yang paling layak dikirimi hadiah Fatihah adalah orang tua kita sendiri dan guru-guru juga pini sepuh kita sendiri masing-masing di daerah kita. Kadang-kadang kita ngabsen para wali sampai 60 biji, dikirim juga kian santang, kian sinting, dikirim semua. Tapi orang tua sendiri, leluhur sendiri, sesepuh kampung yang membuka daerah ini, yang bimbing kita tidak pernah dikirim hadiah pahala. Apalagi sekarang banyak arwah-arwah hoak, saudara-saudara. Hati-hati. Saya sepakat dengan Pak Lurah bahwa acara ini akan terus dikembangkan, diramaikan supaya tambah keberkahan. Amin. Guyub antara PWI, guyub dengan NU, nanti guyub dengan pada suka. Wis majukan kampung, ndak usah mikiri orang lain. Gimana? Hamba Allah yang dimuliakan. Gak terasa sudah jam 11 lebih. Lah, Bani Israel mau perang wis ngangkat pemimpin, tapi pesan pemimpinnya apa? Innallaha mubtaliikum binahar. Hai pasukanku semua, Allah menguji kamu dengan air sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum dari air sungai, dia tidak akan kuat jadi pasukanku.
Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Dan siapa yang tidak mengambil makanan dari air sungai, dia tetap akan kuat jadi pasukanku. Maka saya ingatkan teman-teman semua, PWI-nya, NU-nya, hati-hati dengan orang yang mau ngambil air sungai di dalam organisasimu. Orang yang cuma ngambil air minum, tapi yakin siapa saja akan memanfaatkan ngambil minum, gak akan lama pasti keluar nanti bikin wadah sendiri. Begitu ngelewat bu, gue buang apa? Gue peyang penjol apa Siti sih gue lah? Siti, Sarmidi mbok gue lah. Tahu-tahu mayoritas minum air sungai. Tapi setelah minum air sungai, berhadapan dengan Jalut dan pasukannya, la taqata lana al-yawma bijalut wa junudi. Kami tidak sanggup berhadapan dengan Jalut dan pasukannya, tapi masih tersisa orang-orang yang remeh secara ekonomi, kecil secara kemuliaan kemanusiaan. Dia orang-orang yang biasa tidak punya kepangkatan. Punya prinsip, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Tidak sedikit kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Akhirnya muncullah pemuda Daud. Ketika semua orang tidak berani berhadapan dengan Jalut dan pasukannya, muncullah pemuda Daud, anak muda. Modalnya cuma ketepel, tidak punya persenjataan yang lengkap, tapi dia maju ke depan dengan penuh keyakinan sanggup mengalahkan Jalut, dan pada akhirnya Jalut ditembak dengan ketepelnya, mati dia. Merdekalah NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel. Wahai teman-teman sekalian, wahai anggota PWI, jangan bermimpi kamu akan dipimpin oleh pasukan besar yang dipimpin ketua umummu. Cukup anak muda maju, kalian akan memperoleh kemenangan. Jangan bermimpi, karena Talut pun tidak sanggup. Pasukan yang besar tidak sanggup, muncul yang muda Daud. Dia bukan pimpinannya, tetapi dia adalah anggota yang dianggap kecil oleh orang lain, ditertawakan oleh orang-orang para pembesar, tapi nyatanya kemenangan lewat mereka. Percayalah, kemerdekaan bangsa ini juga tidak semata orang besar, tapi karena kebersamaan dan keselamatan umat Islam. Insya Allah tidak akan diselamatkan oleh ketum-ketumnya, suriah-suriahnya, itu ininya, tokoh-tokohnya. Percayalah, kalau Allah akan menolong memberikan kemenangan, anak-anak kecil akan membuka jalan kemenangan. Syaratnya jangan minum air sungai, jangan ikut-ikutan makan dana hibah. Jelas Mbak? Maka orang-orang yang makan dana hibah itu nggak akan bisa berperang. Karena apa? Karena kalau sudah kenyang minum air sungai, dia tidak ingat di sungai itu ada yang ngambang. Yang ngambang itu tidak selamanya hijau, tapi ada yang warnanya. Nah gue hati-hati lamun disumbang, jangan senang dulu disumbang. Bisa jadi sumbanganmu akan membuat sumbang suaramu. Hambalah yang dimuliakan. Nah, tanpa terasa kita sudah panjang malam ini. Ibu-ibu semua, ayo kita jaga kerukunan. Ya, kita ini bangsa yang didirikan oleh para pendiri bangsa. Secara kebetulan ragam suku, ragam bahasa, ragam agama dan keyakinan, tetaplah bersatu. Ada orang Jawa di sini? Ada orang Jawa? Kok banyak sih? Banyak pun apa? Banyak apa? Soang. Ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Madura, ada orang Cirebon sing kene. Anak apa nggih? Yuk Allah jadikan kita berbeda-beda, tapi kita bineka tunggal. Berbeda tapi satu. Khususun laruhi Mbah Abdullah wa masyayikhi hadhil qaryah. Al-Fatihah. Dengan berkah beliau dan berkah para bini sepuh kita semua, moga-moga kalau panjenengan sedaya dijadikan orang-orang yang istiqomah,
putra-putrinya soleh dan solihah, qaryahnya qaryah mutmainnah, hidupnya sa'adah, matinya husnul khotimah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina awwalina wal akhirin. Assalamu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidaina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ألف بين قلوب المؤمنين واجمع كلماتهم الحق يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وهلك أعداء الدين وألف بين قلوب المؤمنين واجمع كلماتهم الحق يا رب العالمين ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terakhir Bapak Ibu yang belum memiliki kitab munajat itu kitab wirid dan doa semuanya dari Al-Quran. Insyaallah itu baik kita amalkan minimal 1 hari 1 kali. Untuk semua masalah insyaallah sudah ada di sana. Teman-teman CRA yang biasanya ruqyah juga bisa menggunakannya untuk ruqyah bagi orang-orang yang sedang diruqyah. Demikian mudah-mudahan Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati dan semua aparatur pemerintah yang mengurus kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulamanya sehat, bergaris waras, murah rezekinya, sabar dalam membimbing kita. Teman-teman Ansor juga semuanya diberikan kesabaran di dalam menjaga para ulama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.